Baik para pemirsa semua, seperti yang kalian lihat, muka kami sudah menunjukkan muka yang suram. Berarti Anda tahu Anda sedang berada di segmen apa? Selamat datang semua di acara Sans Debat. Ini kita kembali dalam suatu segmen yang sudah berabad-abad lamanya iya. muncul ya. Karena sebenarnya segmen ini nih membutuhkan waktu dan tenaga Iya. yang cukup besar ya. besar sih, harusnya. Harusnya biasanya ya. Karena kan yang waktu itu kalau kalian ingat yang kita bikin mengenai Sans Debat yang mobil dan motor deh. Oh iya Itu kan sebenarnya tuh kita pengen merubah segmen Sans Debat menjadi seperti itu. Menjadi sebuah skit. Komedi episode gitu. Tetapi karena kameramen kita pada hari ini tak dapat hadir, dan kita juga nggak tahu ya ini dengan keadaan seperti ini dia bisa hadir atau tidak ya. Waktunya terbatas Banget ya. Jadi kita mikir daripada ini segmen terbengkalai ya, seperti tempat-tempat horor, kenapa nggak kita bangkitkan lagi aja, tapi dengan konsep yang lama. Gitu. Jadi pada segmen Sans Debat comeback ini, kita akan bermain sebuah debat. Ini gue bisa bilang debat receh sih ini sih. Oh iya. Jadi peraturannya, di sini nanti gue dan News masing-masing akan menyiapkan 3 buah kata yang harus kita lontarkan ketika nanti kita harus menyampaikannya. Jadi kayak kata pertama yang ada di pikiran kita lah istilahnya. Oh iya. Jadi 3 kata ya nanti. 3 kata. 3 kata. Oke. Kita harus ganti-gantian nanti. Jadi misalnya pertama News dulu, itu pertama, habis itu gua pertama, nanti News kedua, gua kedua, News ketiga, gua ketiga. Iya. Gitu ya. Terus nanti di masing-masing kata kita tuh harus memperdebatkan kata tersebut selama 2 menit. 2 menit. Jadi misalnya nih, nanti ketika giliran News mengeluarkan kata mobil misalnya. Nanti gua harus menjadi orang yang bisa memikirkan tentang mobil. Iya, gitu ya. memikirkan tentang apa yang bisa didebatin dari sebuah mobil. Jadi misalnya gue bilang, menurut gue mobil itu kurang efektif sih dipakai jalan. Nanti News harus menjadi orang yang berlawanan. Iya, berlawanan. Iya, memiliki argumen yang berlawanan lah gitu ya. Betul. Gitu. Jadi semoga kalian ngerti ya. Ya udah, jadi stopwatch sudah siap. Oke. Jadi di sini nanti kita total bakal ada 6 topik ya. Oke. 6 topik. Jadi gue akan mempersilahkan dulu News yang melontarkan kata pertama ya. Oke. Dan nanti gue akan memperdebatkan langsung. Oke. Silakan News, apa kata pertamanya? Kata pertamanya adalah tidur. Tidur, oke. Menurut gue ya, tidur itu tuh sangat-sangat istilahnya bisa menyegarkan kita sebagai manusia lah. Oh gitu. Karena manusia kan di mana-mana itu membutuhkan yang namanya tidur kan atau istirahat. Yeah. Karena kalau enggak mereka bisa stres dan mereka bisa sakit. Oh gitu. Gua nggak setuju, Ref. Kenapa? Kalau yang menyegarkan itu tuh menurut gua tuh mencari sesuatu yang lain gitu. Apa aja? Yang fun gitu loh, Ref. Kayak bermain lah atau ketemu temen lah gitu loh. Kalau lu tidur doang gitu, ya udah lu kayak di kasur doang gitu. Iya, loh. tapi kalau apa seger ya, Ref? Kalau lu main doang nih misalnya, lu kan juga pasti capek dan butuh istirahat kan, dan istirahat itu pasti butuh tidur. Ya. Jadi pasti penting lah tidur itu. Tapi kalau kelamaan tidur juga gitu, itu badan tuh nggak seger, Ref. Nih kayak gua nih, selama ini mengkarantina di rumah doang nih. Kan gua kebanyakan tidur tuh. Nah, itu lama-lama tuh gua jadi kayak pengen bangun gitu loh, Ref. Pusing sendiri gitu kalau kelamaan tidur, Ref. Tapi yang jelas mau itu lama mau itu enggak, manusia itu pastinya butuh tidur. Karena tidur itu kan menyehatkan gitu loh. Mau itu lo tidur cuma 3 jam, 5 jam atau misalnya 10 jam, pasti kita tuh punya porsi masing-masing untuk tidur gitu. Lo apa nggak bosen gitu, Ref? Diem doang di kasur gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak mencari aktivitas gitu. Kan harusnya ngelakuin aktivitas kayak olahraga. Nah, itu kan menyegarkan badan, menghirup udara segar gitu, Ref. Kan aktivitas gue di kasur. Hah? Kan aktivitas gue di kasur. Oh, yang itu. Oh, iya. Iya. Kalau itu kan aktivitas itu kan berarti olahraga juga tuh, Ref. Kalau yang itu, Ref. Olahraga. Kan bikin kopong. Tapi kan abis itu biasanya gue lemas. Biasanya gue lemas kan. Jadi makanya gue langsung tidur abis itu. Gitu. kan segeran olahraganya, Ref, daripada tidur, Ref. Iya, tapi
yang jelas tuh semua orang butuh tidur pasti. Kayak coba lu sekarang begadang selama 5 hari, gue jamin nggak kuat pasti. Lu pasti kuat, butuh tidur pasti. Kan butuhnya bukan tidur tapi gorengan butuhnya. Oh gitu ya. Ya. Ya, sekarang gue ya. Oke. Udah siap ya? Ya. Kata pertama yang akan gue keluarkan adalah baju. Baju. Oke. Kalau menurut gua baju yang enak itu baju santai seperti kaos. Gua benci baju formal. Enggak sih, gue nggak setuju sih, Nis. Oh, kenapa tuh? Menurut gue, kalau baju santai itu berarti mencerminkan kalau kita tuh orangnya tuh nggak rapi gitu. Dan biasanya orang yang nggak rapi tuh mencerminkan berarti dia tuh males. Loh? Menurut gue tuh kita tuh harus pakai baju yang rapi, formal untuk kayak misalnya nih lu ke tempat kerja gitu kan, interview kerja gitu. Masa lu pakai baju santai kan, masa pakai baju kutang gitu. Apa sikap males atau enggaknya seseorang tuh nggak ditentukan oleh baju, Ref? Ya tapi kan maksudnya buat lu yang belum kenal sama orang nih, kan pasti kayak lu ngeliat luarnya kan. Nah pasti lu pernah lah ada pikiran kayak misalnya nih orang nih pakai bajunya kayak cuman kutang doang atau pakai baju kaos doang gitu. Anjir nih orang Yang nggak kutang juga lah, Ref. Ya, ini baju-baju kayak gini, Ref, kayak maksudnya. gini juga maksudnya. Oke, gitu, sekarang kita ganti deh. Misalnya ini lu mau interview kerja gitu ya, atau misalnya lu mau meeting sama orang nih. Masa lu pakai baju gini doang? Kan itu mencerminkan kalau tuh orangnya tuh nggak responsibel gitu, nggak tanggung jawab. Kan hidup tuh juga tahu waktu gitu, Ref. Emangnya tiap hari kita interview kerja kan enggak, Ref? Ya enggak sih, tapi maksudnya buat gue ya, ini oke, gue tanya lu deh, ini konteks lu tuh apa? Apa? Lu lebih suka pakai baju itu konteksnya di mana gitu? Ya apa pas pada saat bebas. Bebas. Ah. Lu lebih suka pakai baju. Maksudnya tuh bebas kan luas nih. Iya. Bebas itu kan bisa artinya lu di rumah, lu di kantor, lu di kuliah. Iya. Nah, Ya di kuliah karena gue mahasiswa. oh di kuliah. Ah. Lu lebih suka pakai baju kaos. Iya. Kalau gua enggak sih. Oh, Kalau kenapa tuh? menurut gua tuh di kuliah kita harus bisa Ya, udah habis ya. Udah habis ya. Oke, jadi langsung aja next. Aduh, next ya. Kata apa itu? Oh ya, berarti boleh satu kata doang ya? Atau kata dong. Oke. Katanya adalah makan. Makan ya. Menurut gua ini sih konteksnya sama lagi kayak tidur sih. Gua pasti di sisi yang gua akan mengatakan makan itu menyehatkan. Oke. Karena semua manusia itu pasti butuh makan. Mau lo bilang nanti dia bakal gendut atau bakal kayak apa pasti, tapi semua orang itu butuh makan. Butuh yang namanya makan agar mereka memiliki daya tahan tubuh di badan mereka. Oh gitu. Gitu. Oh, gua nggak setuju. Kenapa? Mana mungkin lo bisa nggak setuju sama pernyataan itu? Semua manusia kan butuh makan. Kalau menurut gua tuh minum aja tuh kata gua udah cukup sih, Ref. Gak mungkin lah. Oh, iyalah kan manusia ini kan berdasarkan penelitian itu berapa persen apa dari dalam tubuhnya itu merupakan cairan, Ref. Ya tapi kalau lo minum, Mendominasi, Ref. ya emang begitu. Tapi maksudnya kalau lo minum doang, yang ada bakal kembung, enak, muntah terus karena nggak ada asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh lo. Aduh, tapi Gitu. gua dengan minum, kalau minum banyak itu sama aja kayak habis makan, Ref. Habis itu kenyang, Ref. Ya tapi abis itu ntar boker lo kok air semua. Iya, Ref. karena lu nggak ada asupan karbohidrat gitu. Karena pastinya kan tubuh kita kalau misalnya lu minum doang 1 minggu gitu misalnya, pasti lu butuh sesuatu yang untuk dimakan, dicerna lah selain air doang gitu. Dan itu pasti adalah harus yang bentuknya padat, yaitu makanan. Enggak. Apa Gitu. namanya? Pokoknya minuman itu juga apa kalau menurut gua tuh lebih mudah didapatkan, Ref. Kalau makanan gitu, lo harus bikin ya kan atau nggak beli gitu. Kalau minum tuh, misalnya ada air keran, udah tinggal minum aja. Ya, tapi kan air kan nggak sehat. Sehat aja, tinggal dimasak aja bentar dipanasin. Nah, Emang bener, tapi maksudnya kan kotoran yang ada di situ kan juga banyak nih. ya kan Kotoran habis yang ada dimasak kan jadi matang airnya. Kan bisa disaring dulu. Ya, tapi itu tuh minum air panas dong. Hah? Ya nggak apa-apa kan, yang penting air kan. Minum air ntar panas dong. kalau udah air panas didiemin aja. Ya makin nyambung aja ya. Makin nyambung ya. Nggak buntu ya gue. Oke. Itu yang kedua ya. Kedua Sekarang ya. gue ya, yang kedua. Kata yang akan gue lontarkan di sini adalah mabok. Oh, mabok. 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 Menurut gua mabok itu nggak ada untungnya. Oke, kenapa tuh? Pertama, Gue kemakan dok. ya kalau misalnya lu mabok gitu, jalan lu kelayangan. Nah, habis itu ya banyak aja gitu yang bisa terjadi. Ya apa, lu bisa celaka. Yang kedua, lu apa ngerepotin orang kalau ada orang yang di sekeliling lu gitu. Terus udah gitu ya kan
mabuk juga ya mana sehat gitu. Tapi menurut gue ya, Ah. mabok itu bisa membuka jati diri kita yang sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi menurut gue nggak terlalu maksudnya kayak masih ada lah dikit untungnya gitu loh. Jadi gue nggak benar-benar setuju sama lu nih gitu ya. Jadi istilahnya nih kalau mabok itu kadang orang itu bisa melontarkan apa yang ingin mereka lontarkan gitu. Jadi kalau misalnya mereka malu gitu ya untuk melontarkan ketika mereka dalam keadaan normal, nah biasanya kalau mereka udah high gitu ya, dan mereka udah kayak dalam mencapai titik yang kayak mereka nggak sadar, mereka tuh biasanya bisa melontarkan unek-unek mereka, dan itu biasanya bagus untuk menjalin pertemanan gitu ya. Jadi makanya kan kalau nongkrong menurut gua tuh kayak kalau sambil minum-minum gitu tuh masih ada untungnya lah, yaitu untuk membuka jalur pertemanan gitu. Oh, oke. Ya itu emang ada juga gitu ya positifnya. Tapi ada juga bahayanya tuh Ref, kalau menurut gua tuh ya dari apa yang lu utarakan ya. Kalau misalnya ya itu kan biasanya kalau lagi mabok gitu kan ya apa yang pengen dilontarin tiba-tiba ya secara tidak sengaja terlontar gitu ya. Nah itu gimana kalau misalnya itu mengenai aib lo atau ya rahasia lu gitu yang seharusnya apa sekeliling lu tuh nggak tahu gitu kan jadi pada tahu tuh Ref. Udah gitu kan ya teman-teman di sekeliling lu ya belum tentu bener-bener ya teman gitu ya, bisa siapa tahu ada yang jahat juga kan nggak tahu Ref. Tapi menurut gue itu bagus untuk biar kita nggak ngomongin orang itu di belakang gitu misalnya. Kalau misalnya nih kita apa namanya ya. Jadi pokoknya maksud itu tuh istilahnya kalau misalnya kita kan misalnya malu nih untuk ngomongin orang itu di depan ya. Dengan kita mabuk tuh kita bisa langsung nyeplos aja dirinya di depan gitu. Iya kalau posisinya begitu sih bagus Ref ya. Tapi kalau misalnya itu menyangkut rahasia lu gitu Ref dan di situ ada orang yang jahat gitu gimana Ref? Lanjut aja yuk. Terakhir. Oke. Lu ini sih. Kata terakhir lu apa nih? Oke, terakhir dari gua. Cinta. Waduh. Ini gue sih sangat expert sih. Ini gue 10 jam gue bisa sih. Ya makanya karena kita expert ya kita bahas aja gitu ya Ref ya. Kita ini 2 hari bisa sih. Oh, ya. Cinta ya. Cinta mulai? ya. Udah mulai. Jadi kalau cinta menurut gue sih cinta itu penting dalam kehidupan seseorang ya. Oh gitu ya. Karena menurut gue kalau manusia tanpa cinta itu pasti mereka memiliki hati yang kosong dan biasanya mereka itu ujung-ujungnya akan menjadi seseorang yang jahat, yang nggak tahu adat istiadat, karena mereka nggak punya yang namanya belas kasihan, dan belas kasihan itu biasanya terbentuk dari kecintaan dan kesayangan kita. Oh gitu. Gua nggak setuju juga sih Ref. Kenapa tuh? Mereka juga nggak harus ya mendapatkan cinta dulu untuk mendapatkannya kayak apa adat istiadat terus apa terus segala macamnya. Belas kasihan gitu maksudnya. Oh gitu. Mereka juga bisa belajar tuh dari mana kayak dari internet atau apa gitu. Ya, nggak mungkin. Apa itu kebaikan? Masalahnya kalau masalah gitu tuh kita nggak bisa cuman mengandalkan internet atau yang kayak gitu-gitu ya. Kita tuh benar-benar harus dari jati diri kita nih menurut gue. Karena istilahnya tuh yang bisa menentukan kita itu baik atau jahat kan cuma diri kita. Dan kalau menurut gue, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita tuh harus tahu bagaimana rasanya kita mengasihi seseorang, kita mengampuni seseorang, memaafkan seseorang, dan itu biasanya tumbuh dari rasa kasih sayang kita terhadap sesama, kepedulian kita terhadap sesama manusia. Iya ngerti gua. Gitu. Tapi dipelajarinya itu kan bisa dari mana aja sumbernya Ref. Ya tapi kalau dipelajari doang kan tidak dipraktekkan kan mubazir juga. Iya dipraktekkan gitu Ref. Tapi maksudnya nggak harus dari orang yang penuh dengan cinta gitu Ref. Enggak, bukan orang yang penuh dengan cinta, tapi dari orang itu sendiri gitu. Dari manusia itu sendiri tuh dia harus memiliki, istilahnya kalau dia cuma mempelajari nih, kan ada kan orang psikopat mempelajari, gue pengen tobat deh, gue pengen jadi orang baik, gue pengen jadi orang yang penuh cinta, tapi dia cuma mempelajari doang nih. Ya. Ini apa waktu yang bisa ditambahin lagi? Gue bilang kan, itu tadi kita baru cinta general loh. Ini kita belum cinta yang masalah cinta-cinta pacar gitu. Oh iya. Itu kita lebih expert lagi sih. Gue sekali lagi. Sekali lagi loh. Kata terakhir gue di sini adalah bercinta. Wah, ini berat nih kayaknya nih. Ini 18 plus only ya. 18 sekali plus lagi only nih. ya. Langsung nih. Silakan. Nggak perlu harusnya dari sisi joroknya sih. Kayak apalah terserah lu. Mau dari sisi psikologisnya juga bisa kan. Oh oke. Menurut gua bingung gua. Ulang. Nggak boleh. Kalau itu harus terus jalan. Oh ya udah. Karena udah mencet tadi. Ya udah.
Menurut gue durasi itu penting dalam bercinta. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Ya karena kalau dengan durasi yang lama gitu, have fun-nya jadi makin bisa apa dinikmatin gitu loh. Jadi nggak sebentar doang udah selesai gitu. Jadi ya lu bisa apa semakin mesra dengan pasangan lu. Tapi kalau lama ntar sakit juga kan? Hah? Loh, makin enak dong, Ref. Kan kalau tapi misalnya kasihan dong. Hah? Kan ntar lawan ini lu bisa kadang kesakitan. Ya kan apa namanya? Ya maksudnya ada caranya gitu Ref supaya nggak sakit kan bisa pelan-pelan perlahan gitu. Ntar kalau misalnya durasinya lama kan ntar dia jadi terbiasa kalau mau melakukan lagi. Tapi enggak sih, Nis. Menurut gua durasi itu biasa aja sih. Gua kurang setuju sih, Nis, sih. Oke, lu Pertama setuju tadi- gimana? Menurut gua tadi pertama kan gue bilang kayak takutnya kesakitan. Tapi kalau yang poin kedua gue adalah menurut gua lebih setuju kalau posisi itu yang lebih penting. Oh gitu Ref. Karena kalau menurut gua mau durasinya lama atau gimana, tapi kalau posisinya nggak enak, kan itu namanya sama aja dengan namanya pemaksaan kan. Tapi misalnya nih, lu lagi bercinta ya, terus lu posisinya itu Ya ini lanjutin aja sih karena ini udah terakhir. iya yang terakhir ya. Terus lanjutin posisi lu itu kayak misalnya yang nggak diekspektasi lah gitu ya, yang sebenarnya nggak lawan main itu nggak mau gitu, tapi dia nggak enak bilangnya. Terus kayak itu kan malah walaupun lu lama tapi kayak itu kan menjadi sesuatu yang malah sebuah pemaksaan gitu kan jadi. Loh, kan nggak pemaksaan juga Ref ya, maksudnya ya dengan durasi gitu berarti itu apa ya meningkatkan kemampuan performa lu Ref. Performa apa nih? Hah? Performa apa nih? Apa ya tahu lah. Jadi semakin gesit ya. Gitu loh Ref. Mesinnya semakin jadi bagus. kan apa ya dengan frekuensinya yang apa semakin apa ya lama gitu kan ya jadi semakin terbiasa gitu ya jadi semakin berkembang gitu Itu loh. tetap aja sih kalau misalnya lu terbiasa juga ya emang bener, tapi kalau lu nggak bisa mengembangkan posisi sih menurut gua sama aja. Kayak lu jadi monoton doang gitu loh. Lu emang Kan, lama tapi ya, posisinya dengan sama semua. durasi yang lama gitu kan nyari posisinya jadi semakin jago Ref. Belum tentu lah kalau misalnya dia nyaman di satu posisi. Hah? Dan itu doang. Ya udah, berarti ya durasi penting kan? Ya berarti kalau misalnya udah ketemu posisinya, ya udah tinggal nentuin aja durasinya. Nah, gimana? Kalau udah nemuin posisi yang pas, ya tinggal apa nyamain nama durasinya aja. Ya udahlah, makin nyambung deh. Bener sih. Gue goblok ya. Otaknya makin on deh. Makin on nih sumpah. Aneh. Ya soal kita juga ya kebanyakan itu sih. Iya sih. Kita selalu berpengalaman sih. Jadi smart nih. Jadi berpengalaman banget sih. Oh, Gitu. iya. Jadi makanya tadi lu kayaknya tuh ngomong itu lu udah berapa lama lu terus? Hah? Paling lama lu berapa lama? Oh ya, sering banget ya. Sering banget ya. Oh ya. Ya udah lah ya. Kita kayaknya harus menyudahi ya. Sas debat kita di sini. Gimana menurut kalian? Apakah konsep debat seperti ini seru? Karena kalau responnya positif ya, kita akan pastinya bikin lagi nih part kedua ya. Jadi itu aja ya dari kita dan sampai jumpa lagi di debat-debat berfaedah 2020 berikutnya. Salam santuy.